Badan Legislasi DPR sepakat membawa draft revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke rapat paripurna hari ini. 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa draft revisi Undang-Undang Pilkada untuk disahkan di rapat paripurna DPR. Hanya ada satu partai, yakni PDI Perjuangan, menyatakan menolak. 8 partai yang menyatakan setuju adalah Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem, PAN, PKB, dan P3. Yang menjadi polemik, Balik DPR tidak mengakomodir semua putusan Mahkamah Konstitusi seperti soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Balik memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung dibandingkan putusan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih, bukan pada saat penetapan. Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Usai membuka rapat paripurna pada Kamis pagi, Sufmi Dasko sempat menskors rapat karena belum memenuhi syarat quorum dan rapat paripurna harus memenuhi aturan tata tertib. Usai diskors, peserta rapat masih tidak memenuhi quorum dan rapat paripurna diputuskan ditunda hari ini. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Berapa yang hadir, Bang, laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi. Ya, gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau rapim dan bamusnya akan dijadwalkan kapan, Bang? Ya belum tahu. Apakah nanti akan sebelum 7 Agustus pendaftaran atau gimana, Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan rapim dan bamus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Pada saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan mulai gelombang penolakan, dan apakah tetap digelar juga rapim dan bamus atau pengesahannya? Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Kita akan rapatkan, dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian. Sebelumnya pada Rabu kemarin, Balik DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah. Agenda rapat Balik membahas revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal Undang-Undang Pilkada. Di antaranya memutuskan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia calon kandidat di Pilkada. Perdebatan juga mewarnai rapat yang menganulir putusan MK soal Pilkada. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan meminta persetujuannya rapat. Jelang penutupan rapat Balik DPR kemarin, anggota Balik dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebutkan putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Di hadapan Balik dan Menteri Dalam Negeri, Masinton juga menyebutkan DPR menjadi saksi dan pelaku keburukan demokrasi. Masinton, Pak Masinton, anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan
konstitusional, Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Sementara di depan gedung DPR, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Personel gabungan TNI Polri, Polda Metro Jaya Jakarta, Kodam Jaya, dan Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 3.200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Personel gabungan ini disebarkan di sejumlah titik, salah satunya di gedung DPR. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di sejumlah titik jika terjadi kepadatan massa aksi. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan di kawasan Gatot Subroto menuju Jalan Pemuda, Patung Kuda, dan Abdul Muiz di belakang Mahkamah Konstitusi. Jajaran personil gabungan TNI Polri, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Polres Jakarta Pusat menyiagakan setidaknya sebanyak 3.200 personil yang tergelar baik itu di DPR, di Patung Kuda, di MK, dan di KPU RI. Tentunya kita berharap agar penyampaian aspirasi pada hari ini bisa berjalan aman dan lancar dan juga bisa memperhatikan hak-hak dari para pengguna jalan lainnya. Ratusan aktivis juga memadati di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal keputusan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Bersama dengan para guru besar, akademisi, serta mahasiswa, beberapa perwakilan akan bertemu dengan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan apresiasi. Pertemuan dengan Hakim MK berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sambil menunggu hasil rapat paripurna gedung DPR. Mereka mendesak agar DPR bisa mendukung keputusan MK demi kelancaran pilkada. Informasi terkini kita segera menuju jurnalis Kompas TV di sejumlah titik. Ada rekan Tifal Solesa di dalam ruang sidang paripurna DPR, lalu Claudia Carla di depan gedung DPR RI, dan juga Zevanya Audrey di gedung MK Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifal Solesa di dalam ruang sidang paripurna. Tifal, untuk saat ini proses sidang paripurna ditunda tidak memenuhi quorum. Lalu seperti apa rencana pelaksanaan dari sidang paripurna untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini tengah didemo oleh masyarakat? Itu juga jadi tanda tanya bagi kami pewarta, maka itu pula yang kami tanyakan kepada Wakil Ketua DPR RI, fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, usai memutuskan menunda rapat paripurna pada hari ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dengan agenda utamanya yaitu pengambilan keputusan tingkat kedua atas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Apakah akan tetap diupayakan rapat paripurna berlangsung pada hari ini atau tidak? Ia tidak menjelaskan secara eksplisit begitu, namun ia menegaskan kepada wartawan bahwa prosedur harus tetap dijalankan setelah diputuskan rapat hari ini ditunda. Ia menerangkan bahwa nantinya setelah rapat ditunda, pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan, barulah setelah itu akan dimasuk dalam tahapan rapat di Badan Musyawarah atau BAMUS, sehingga nanti baru diketahui kapan kiranya rapat paripurna ditunda hari ini akan dijadwalkan kembali. Dan ia menyebut hanya kepada wartawan, kita akan lihat nanti pada beberapa saat ke depan. Tentu ini akan menarik dicermati sejauh mana tindak lanjut dari rapat pimpinan kemudian rapat BAMUS sampai akhirnya diketahui kapan jadwal berikutnya atas rapat paripurna yang diputuskan ditunda karena tidak sampai quorum sesuai dengan tata tertib DPR. Perlu dicatat, Juno, bahwa jumlah anggota DPR yang hadir secara fisik di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini sebanyak 89 orang dari total anggota
575 anggota parlemen, anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Itu yang diterangkan oleh Dasko saat mencabut skors pertama yang sudah berlangsung selama 30 menit sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara jumlah anggota yang tercatat izin atau dilaporkan izin oleh Sekretariat DPR RI sebanyak 87 orang. Kalau kita rujuk lagi dalam tata tertib DPR persisnya pada pasal 279 dan pasal 281 itu diterangkan bahwa syarat dianggap sahnya pengambilan keputusan di level paripurna dalam rapat paripurna jumlah anggota setidak-tidaknya setengah dari jumlah anggota secara keseluruhan, jumlah anggota DPR secara keseluruhan, plus setengah dari total fraksi yang ada di parlemen setidaknya ikut hadir dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini. Namun sayangnya secara jumlah anggota tidak sampai ke angka itu. Nah, yang jadi menarik di sini adalah sejauh mana respons dari rapat paripurna ini terhadap revisi undang-undang pilkada yang kemarin di tingkat pertama, di tingkat badan legislasi sudah dinyatakan sepakat, walaupun pada ujungnya ada 1 dari 9 fraksi di DPR yang menyatakan penolakan, bahkan rencananya seharusnya hari ini dalam rapat paripurna akan menyatakan nota penolakan. Fraksi tersebut adalah fraksi PDI Perjuangan. Mereka menilai bahwa selain masalah prosedur dari pengambilan keputusan di tingkat balik yang dipandang tidak sesuai dengan aturan, mereka juga merasa bahwa seluruh keputusan yang diambil tidak mengindahkan pada kebijakan atau putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi atas segala banyak laporan atau permohonan atas uji materi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan beberapa waktu lalu, terutama untuk 2 aspek. Pertama, berhubungan langsung dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan atau mengusung kandidat untuk pemilihan kepala daerah, dan yang kedua berhubungan langsung dengan syarat usia minimal bagi siapapun yang ingin mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Perlu diingat dalam proses yang berlangsung di tanggal 21 Agustus 2024 di tingkat badan legislasi dinyatakan bahwa disepakati dalam revisi Undang-Undang Pilkada syarat minimal usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur ini ditentukan dihitung sejak dilantik. Saat ia terpilih dan kemudian dilantik, maka syarat itulah yang diberlakukan. Ini bertolak belakang dengan aturan ataupun juga keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syarat usia minimal 30 tahun itu dihitung sejak ia ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Hal yang kedua berhubungan langsung dengan jumlah ataupun juga syarat kursi ataupun juga syarat partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan calonnya di pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat gubernur, bupati maupun juga wali kota. Awalnya dari Mahkamah Konstitusi sudah menerangkan bahwa syarat-syarat ini dibagi atau diklasifikasikan sesuai dengan jumlah DPT di tingkat daerah masing-masing. Namun pada akhirnya Badan Legislasi tetap memutuskan bahwa syarat bagi parpol atau gabungan parpol untuk bisa mendaftarkan peserta di pemilihan kepala daerah harus dengan syarat kursi minimal 20% untuk partai-partai yang masuk dalam parlemen daerah. Sementara untuk partai non-parlemen daerah bisa juga untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dianggap oleh PDI Perjuangan dan juga sebagian masyarakat yang melakukan demonstrasi tidak sesuai dengan putusan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Menarik untuk dicermati sejauh mana kemudian tindak lanjut yang akan diambil oleh DPR setelah rapat pada pagi hingga siang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat diputuskan untuk ditunda. Jodoh. Baik, menarik untuk dicermati dan juga bagaimana DPR juga dapat menyerap aspirasi dari masyarakat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Lalu kita akan bergeser ke depan gedung DPR RI. Sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla. Carla, untuk saat ini seperti apa pantauan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dan seperti apa masa yang saat ini menuntut untuk penundaan ataupun pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR? Ya, Juna dan juga saudara, saat ini sedang berlangsung orasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Komika Indonesia yaitu Abdur yang turut mengajak untuk bagi masyarakat agar turut mengawal putusan MK agar tidak diganggu gugat oleh DPR RI. Sebelumnya juga sudah disampaikan beberapa orasi yang sebelumnya terdapat orasi dari Bung Alvan selaku dosen politik di Universitas Gadjah Mada yang mengajak masyarakat maupun juga sivitas akademika untuk sama-sama kritis terhadap
terhadap putusan-putusan pemerintah. Sebelumnya juga ada orasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Partai Buruh, yaitu Ketua Partai Buruh Riden Hatam Aziz, yang menyampaikan untuk bersama-sama masyarakat juga mengawal putusan MK nomor 60 dan juga 70 agar tidak dianulir oleh DPR RI. Kemudian juga sempat disebutkan terkait dengan demokrasi, dikaitkan seolah milik satu keluarga, dan juga sempat disebutkan juga agar tukang kayu tidak main kayu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait siapa yang dimaksud oleh tukang kayu tersebut. Saat ini saudara dan juga Juno sedang berlangsung unjuk rasa yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari komika, kemudian pengusaha, masyarakat sipil, kemudian mahasiswa, dan juga bahkan komika dan partai-partai lainnya seperti Partai Buruh. Rata-rata semuanya menyampaikan hal yang sama, yaitu menolak putusan dari Badan Legislasi DPR RI yang kemudian merevisi Undang-Undang Pilkada yang sebenarnya kemarin sudah diputuskan oleh MK bahwa untuk mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 6,5% sampai 10%, namun kemudian setelah ada revisi dari DPR RI, Badan Legislatif, kembali menjadi seperti semula, yaitu 25% suara sah pileg atau 20% jumlah kursi DPRD. Saat ini masih terus berlangsung orasi dan semakin siang tampak massa semakin banyak berdatangan. Hingga kini juga untuk jalur arus lalu lintas masih berjalan, belum ditutup 100%, namun hanya satu jalur yang dapat digunakan, yaitu yang terdapat di jalur Transjakarta. Demikian Juno dan juga saudara. Saat ini eskalasi massa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada terus bertambah di depan gedung DPR. Lalu kita akan menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan Audrey Zevanya. Audrey, hingga saat ini juga ada aksi demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, terutama di depan gedung MK. Selalu seperti apa masa aksi di sana dan apa saja tuntutannya? Ya Juno dan juga saudara, saat ini di belakang saya ratusan aktivis dari aktivis 98, aktivis pro-demokrasi bersama juga dengan para guru besar, akademisi, serta ada juga beberapa teman-teman mahasiswa di depan gedung MK. Ini mereka masih menyampaikan orasi-orasinya untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sekitar pukul 10:30, ini mereka berjalan menuju gedung Mahkamah Konstitusi dengan menyuarakan beberapa hal, di mana salah satunya mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera turun dari kursinya karena mereka menganggap runtuhnya demokrasi terkait putusan dari pembahasan DPR di balik DPR kemarin mengenai RUU Pilkada ini. Mereka juga menganggap bahwa tidak ada yang bisa menguji undang-undang kecuali MK, dan di sini para aktivis ini bersama-sama mengawal sambil menunggu hasil rapat paripurna dari DPR. Bagaimana hasilnya? Karena mereka sangat berharap di sini ada keberpihakan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini sekitar 20 perwakilan dari aktivis, guru besar, akademisi, serta mahasiswa ini sedang berada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi untuk bertemu dengan Hakim MK, di mana mereka di sini memberikan apresiasinya terhadap Hakim MK yang keputusannya ini kemarin dianggap sangat membantu bangkit kembali demokrasi. Namun hal ini tentu dipatahkan dengan hasil balik DPR kemarin, dan sampai saat ini mereka akan terus menyampaikan orasi-orasinya di depan gedung MK sambil menunggu forum yang dilakukan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi ini selesai. Kami juga dari aktivis ini belum bisa menyampaikan sampai kapan forum dilakukan dengan Hakim MK ini, namun mereka menyatakan akan terus mengawal forum MK di dalam, begitu juga dengan sambil menunggu hasil rapat DPR pada siang hari ini. Dan tadi juga salah seorang perwakilan aktivis ini ada Alif Iman dari Aliansi Maklumat Juanda, ia juga menekankan apabila nanti hasil rapat paripurna DPR ini tidak berpihak pada keputusan MK, mereka mengatakan akan memboikot Pilkada 2024. Mereka juga mengajak beberapa masyarakat sipil lainnya untuk turut
memboikot Pilkada 2024 jika memang hasil putusan dari RUU Pilkada ini menguntungkan salah satu pihak ataupun memberatkan salah satu pihak. Dan sampai saat ini kami masih menunggu update selanjutnya sambil menunggu selesainya forum dengan Hakim MK di dalam Juno. Baik, terima kasih rekan Audrey Silvanya yang saat ini sedang memantau aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Namun kita akan segera kembali menuju ke depan gedung DPR RI untuk memantau aksi demonstrasi di depan gedung Dewan ini. Dan saat ini memang di dalam tengah ditunda sidang karena tidak memenuhi quorum. Dan saat ini aksi penolakan terus didatangi oleh sejumlah eksponen dan juga rekan mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa dan juga aktivis 98 yang saat ini memenuhi kawasan DPR RI. Dari pantauan tim kami tadi juga ada sejumlah elemen termasuk juga seorang komika memberikan orasi di depan gedung DPR.